Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah kami di Merauke, mewakili MBS cabang Merauke, hadir di sini untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu eh, untuk memberikan informasi tentang umroh dan haji, ya, karena di kami itu selalu hadir untuk memberikan edukasi terhadap jamaah, baik yang uh, berkeinginan untuk melakukan kegiatan ibadah untuk pertama kali ataupun sudah berkali-kali, ya, mau mendapatkan sensasi yang berbeda, ambillah paket di MBS Travel, karena MBS Travel menyiapkan paket-paket yang spesial, ya, di mana ada durasi 9 hari, ada durasi 12 hari dan durasi 16 hari, 17 hari, ya Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika kita sudah menyatakan niat untuk melakukan kegiatan umroh, ya Bapak Ibu, atau berhaji, kita yang pertama kita lakukan adalah betul-betul kita percaya bahwa kita akan bisa berangkat, kita bisa hadir di tidak diharuskan bahwa kita harus mempunyai uang yang banyak atau sudah tidak mempunyai keperluan lagi, karena ada hal yang tidak mungkin bagi seorang manusia ketika dia sudah tidak mempunyai keperluan. Ibu, selamat datang. Saya sapa dulu ini. Ada beberapa yang hadir, ya, Bapak Ibu yang mungkin ada di grup ini, ketika akan bergabung dan mungkin berbagi cerita, baik itu bagaimana kita yang sudah pernah berangkat ke Baitullah, berbagi cerita di sini adalah bagi saya suatu amalan, ya, ibadah. Kita jadikan ibadah, berbagi kepada orang lain yang mungkin belum pernah ataupun sudah pernah tetapi ingin kembali, ya, karena banyak di antara umat kita, ya, umat Islam punya keinginan besar untuk hadir di Baitullah, tetapi hal yang selalu menjadi halangan bagi mereka adalah masalah biaya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan bisa berbagi di sini. Apakah itu memang merupakan halangan bagi kita untuk hadir di sana? Ataukah Bapak dan Ibu merasakan atau punya solusi, punya pengalaman bahwa berangkat ke Tanah Suci itu betul-betul semata-mata karena punya biaya, ya. Kita adalah orang yang punya kekayaan, punya jabatan, baru bisa sampai ke sana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berbagi. Insya Allah itu ibadah, ya, amal jariah bagi saya. Ini pendapat saya bahwa ketika kita berbagi hal kebaikan, Allah akan balas. Ketika yang kita berbagi ini adalah tentang ibadah ke Tanah Suci, insya Allah ibadah atau amalan akan dinilai sebagai amal jariah ketika yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi umat yang mendengarkan dan kemudian berhasil melaksanakan, ya. Jangan kita mengatakan bahwa hal itu adalah biasa, sepele. Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi orang lain mungkin hal yang luar biasa, karena tidak semua orang paham, ya. Banyak yang hanya bermodal informasi yang terbatas dan kemudian berangkat, ternyata di sana menghadapi banyak kendala, ya. Ketika kita berangkat dan mempunyai wawasan yang luas, berangkat ke sana, bagi saya, ya, sebagai yang sudah berpengalaman beberapa kali ke sana, itu kenikmatannya luar biasa, dan itu seperti magnet, Bapak Ibu, magnet. Ketika kita baru pulang, kita sudah merasa bahwa kita harus ke sana lagi, ya. Itu yang saya rasakan. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah punya pengalaman yang sama bagi yang sudah berangkat? Nah, bisa berbagi di sini. Kemudian di sini juga saya buka peluang kepada Bapak Ibu yang mau bertanya
mungkin sudah berkeinginan berangkat tetapi masih kurang informasi, ya bisa bertanya kepada kami. Insya Allah kami dari MBS Travel Cabang Merauke bersedia untuk membantu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi hal-hal yang sudah kami laksanakan. Ya, Bapak Ibu yang berkeinginan juga melaksanakan kegiatan umroh mandiri, ya, dan masih terkendala dengan hal-hal yang mungkin menjadi persyaratan, mungkin juga bisa berkomunikasi dengan kami, ya, bagaimana mendapatkan visa, bagaimana untuk mencari tiket murah. Nah, itu juga bisa. Kami akan memberikan informasi yang kami tahu, dan kalaupun masih menghadapi kendala dalam memperoleh visa, kami pun siap, ya. Saya secara pribadi siap membantu, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata kita menghadirkan paket-paket dari MBS Travel, tetapi hal-hal yang membantu umat untuk uh, berangkat ke Baitullah itu pun kami siap. Ya, Insya Allah kami siap membantu, ya, terutama yang di daerah-daerah pinggiran di Kabupaten Merauke, ya, dan sekitarnya, bisa saja datang ke tempat kami di Seringgo Jaya, Kota Merauke, Jalan Tidore, Bapak Ibu, ya, bisa datang ke sini dan kita bisa bersilaturahmi, ngobrol, ya, dan mudah-mudahan di situ kita bisa mendapatkan suatu kebaikan. Ketika kita berniat berbuat baik, insya Allah akan dicatatkan sebagai amal ibadah kita. Ya, ya, demikian Bapak Ibu. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kalau yang dari daerah lain, kami persilakan juga, ya. Kami dari Merauke, ya Bapak Ibu. Kami dari Merauke, ujung timur Indonesia, Papua, dan kami saat ini kami sudah dimekarkan, ya, dari Provinsi Induk, Papua. Merauke itu sekarang menjadi provinsi, ibu kota dari Provinsi Papua Selatan. Saat ini di kami itu sudah pukul 19.54, Bapak Ibu, ya. Jadi sudah hampir jam 8 malam. Di tempat Bapak Ibu jam berapa? Sudah sholat apa ya di sana? Ya, sholat maghrib. Kalau kami di sini sudah selesai sholat isya. Ya. Umat Islam di Merauke ini sebenarnya termasuk mayoritas, ya, di Merauke ini, Bapak Ibu. Jadi antusiasme daripada masyarakat untuk berangkat umroh itu sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung, saya persilakan juga bisa bergabung di live ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung, ya, nanti saya akan naikkan di live saya ini. Silakan. Ada Teh Nani juga, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung.
Bapak Ibu, kadang keinginan kita membuat keinginan kita untuk berumroh itu sudah langsung kita batasi sendiri ya, bahwa kita itu tidak mampu, kita tidak punya uang untuk bisa ke sana. Ini sebenarnya mengecilkan kemampuan kita ya, karena kalau memang berdasarkan materi orang bisa berumroh atau berhaji, tentu tidak tentu semua orang yang punya harta itu hadir di sana, dan tidak ada orang yang tidak punya atau yang miskin bisa berangkat umroh. Kenyataan yang sering kita dapati ya, baik itu di media sosial ataupun pengalaman saya pribadi, bahwa orang yang berangkat ke Tanah Suci itu terdiri dari berbagai macam golongan. Dan banyak kejadian yang bersangkutan itu kalau diukur secara materi sebenarnya tidak punya harta yang berlebih. Ya. Tetapi kenapa mereka bisa hadir di sana? Kenapa mereka yang tadinya untuk naik pesawat saja tidak pernah, ya, tidak mengetahui kondisi bagaimana kita di dalam pesawat bisa terbang dan akhirnya bisa melebihi awan. Ya, ini saya cerita yang nyata bahwa saya pernah berangkat bersama jamaah yang belum pernah sama sekali dia ke Tanah Suci naik pesawat, tidak pernah dia naik pesawat, padahal tinggalnya di Tangerang. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini membuktikan bahwa semua umat Islam itu mempunyai kemampuan atau diberikan kesempatan atau diundang semuanya tanpa diundang semuanya ke Baitullah tanpa melihat statusnya. Ya. Sedangkan berdasarkan cerita dari jamaah tadi, beliau itu tinggal di Tangerang dan kegiatannya itu adalah sebagai petani sayur. Yang dari jualannya kita bisa melihat bahwa dalam satu hari itu hanya bisa mengumpulkan uang sekian ribu saja. Tapi alhamdulillah ketika saya bertemu itu, dia mampu berangkat bersama istrinya. Ya. Pada saat itu harga paket, karena saya ketemunya itu pelaksanaan kegiatan umroh itu pada saat COVID, harga paketnya itu sangat tinggi ya, karena ditambah selain paket ditambah dengan hotel karantina. Jadi kurang lebih 40-an juta. Tidak seperti sekarang yang kisaran 30-an juta aja sudah bisa kita berangkat. Ya. Itu mampu dia berangkat bersama istrinya. Saya duduk di sampingnya di dalam pesawat dan kami banyak cerita saat berangkat ke Tanah Suci. Karena kebetulan beliau juga tidak begitu paham ya masalah penggunaan Android. Nah, karena waktu itu kan kita dibatasi dalam kegiatan ya masa COVID itu, sehingga hal penting yang sangat diperlukan adalah komunikasi melalui HP ya. Sedangkan beliau ini tidak terbiasa. Oleh karena itu beliau meminta kepada saya untuk mengajari bagaimana bisa membantu beliau dalam belajar memakai HP Android ya. Kan saat itu diperlukan beberapa aplikasi selain aplikasi grup, kemudian aplikasi-aplikasi yang membantu penggunanya untuk masuk ke tempat ke masjid ataupun ke raudah, karena itu kan biasanya diperlukan alat bantu berupa scanner. Nah, scanner ini nanti dia jadi seperti itu Bapak Ibu. Selama perjalanan itu banyak hal menarik yang saya dapatkan, bahwa memang umroh itu sebagai magnet ya, magnet untuk mengundang rezeki kita. Kemudian magnet untuk kita untuk dapat berdoa dan diijabah oleh Allah ya. Jadi kita umrah pun dijanjikan sebagai sarana untuk kita mendapatkan pengampunan dosa, karena sudah dijanjikan oleh Allah ketika kita melaksanakan umroh, antara umroh satu dengan umroh berikutnya itu dosa-dosa kita dihapuskan ya. Kemudian
kita bisa dapat panen pahala. Ya, yang saya ceritakan tadi, jamaah yang punya keinginan kuat, penghasilannya pas-pasan, ternyata bisa berangkat berdua dengan istrinya, itu secara hitungan kita betul-betul hal yang luar biasa. Tapi bagi Allah adalah mudah. Ketika Allah memberikan rezeki, Allah memberikan hidayah, Allah membukakan hati kepada orang lain untuk memberangkatkan petani tadi, jamaah yang tadi, bisa saja. Ya, tidak mungkin ketika kita melaksanakan menerima panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, Allah menelantarkan kita. Adalah hal yang tidak masuk akal ketika kita menerima undangan dari suatu acara, tuan rumah mau mencelakakan kita. Ya, itu yang harus kita pahami, kita yakini. Saya sendiri secara pribadi melihat bahwa dulu berangkat ke tanah suci itu adalah hal yang luar biasa. Pertama kali kita berangkat itu hal yang luar biasa, istimewa. Ya, bukan artinya sekarang tidak istimewa, tetapi itu mematahkan beberapa pemikiran saya tentang berangkat ke tanah suci. Karena kita alami sendiri kan, bahwa selama ini saya tinggalnya di Papua, sangat jauh ya pemikiran bahwa saya akan berangkat ke sana, dapat kesempatan. Ketika saya bisa berhaji, alhamdulillah Allah memperkenalkan tanah suci kepada kami. Ya. Dengan jalur resmi yang bagus sehingga kami merasakan bagaimana berhaji. Ya, di saat akhir sebelum Covid. Nah, ketika itu terlaksana, rupanya ya pengertian saya bahwa mungkin saja Allah ingin memperkenalkan ya spesialnya ya kekuasaan daripada Allah untuk kami merasakan ya nikmatnya kita beribadah di sana. Ya. Sehingga ketika kita sudah berkenalan, sudah tahu, itu terasa seperti kepingin balik lagi. Kepingin balik lagi itu dengan berumroh. Karena aturan dari berhaji sendiri kan, kalau kita sudah berhaji, untuk dapat mendaftar berhaji lagi itu kan sekarang aturannya kan harus sudah 10 tahun Bapak Ibu baru bisa. Nah, sehingga ketika sekarang kepingin ke sana, hal yang paling mungkin adalah kita berumroh. Dan setelah saya berhaji itu, kesempatan untuk bertemu dengan atau berkenalan dengan travel umroh ini secara kebetulan langsung terbuka gitu. Ini memang saya merasakan bahwa ini memang jalan dari Allah. Sehingga saya merasa bersyukur. Akhirnya saya bisa kenal dan saya bisa semakin paham bagaimana untuk bisa ke sana ya selain berhaji. Dan ini yang saya sebenarnya kepingin untuk berbagi di acara seperti ini dengan maksud supaya kita semakin banyak yang bisa ke sana. Jangan ada lagi orang-orang seperti saya dahulu yang merasa bahwa hal ini adalah hal yang mustahil, hal yang ya di luar inilah, di luar pemikiran kita bahwa bisa sampai di sana, sampai berulang-ulang tuh ini jalannya, ini yang mau saya bagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita memang belum kenal, ya memang betul itu kata pepatah, kita belum kenal, kita tidak cinta. Kita belum pernah ke sana, ya kita tidak akan merasakan rindu yang dirasakan orang yang sudah pernah ke sana. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai di sana, nanti Bapak Ibu akan merasakan. Karena hidup kita di dunia ini kan tidak selamanya. Ya, kita setiap hari pasti berbuat dosa. Ya, karena sudah sifat dari manusia, dia adalah tempat untuk salah, hilaf. Nah, kesalahan-kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, di mana kita layaknya paham bahwa kekurangan kita di situ, harusnya kita selalu sadar diri bahwa dalam kita mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan selanjutnya yang lebih kekal, ya, kehidupan kita di dunia ini kan sementara fana, hanya beberapa tahun saja, ya. Manusia itu kalau ikut usia Nabi kan kisaran 60-an ya usianya. Kalaupun ada berlebih, kata para ulama itu adalah bonus. Jadi ketika kita menjelang 60-an atau sudah sekitaran 60-an, harusnya kita sudah dalam posisi siap bekal. Ya, karena banyak riwayat yang mengatakan ketika kita sudah sampai ujung dan kemudian dipanggil, kita tidak punya kesempatan lagi untuk
uh, kembali. Nah, pada saat kita ibaratnya hanya transit seperti ini di dunia, kita hanya diminta untuk beribadah, mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya yang sebenarnya. Jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu, karena Allah memberikan kita 3 pilihan, 3 keutamaan panggilan. Allah akan memanggil kita dalam 3. Ya, yang pertama panggilan untuk sholat, ya, sholat, beribadah. Kemudian kita panggilan ke haji atau umroh. Dan ketiga, panggilan kepadanya, kembali kepadanya, sang pemilik. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita buta oleh materi, buta oleh keinginan kita untuk mengumpulkan harta, karena harta itu sifatnya hanya sebagai materi pendukung untuk beribadah. Kalau kita memang cinta dengan harta kita, dan harta kita cinta kepada kita, kata ulama, baiknya diinvestasikan sebagai amalan yang akan menyertai kita. Karena pahala atau harta kita itu bisa kita bawa mati, bisa jadi pengawal setia kita yang akan menjadi saksi, ya, menjadi saksi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita dapatkan dengan memakai harta itu. Malah kalau harta itu, kalau tidak salah disampaikan bahwa akan ditanya pertanggungjawabannya, asalnya, untuk apa, ya kan? Jadi dari mana dan untuk apa? Yang lain itu kan disampaikan hanya untuk apa. Tetapi kalau harta, dari mana? Ini sangat berat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak investasi baik-baik perintah Allah, ya, kan kita bisa lihat untuk melaksanakan haji dan umroh itu salah satu syaratnya adalah kita punya kemampuan. Ketika kita mampu punya rumah, mempunyai kendaraan, mempunyai pekerjaan, ya, itu sudah tergolong kita mampu. Dan ketika kita sudah mampu, adalah wajib kita melaksanakan haji atau umroh. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftar untuk haji? Apakah Bapak Ibu sudah pergi ke Baitullah? Jangan sampai itu akan ditanya, karena Bapak dan Ibu ketika sudah punya kendaraan, punya tempat tinggal, ya, apapun itu kondisinya, Bapak sudah digolongkan sebagai punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk berangkat umroh. Sehingga ini ketika sudah jadi kewajiban adalah dosa ketika kita tidak melaksanakannya, ya. Kemudian ketika kita berumroh itu, seperti yang saya katakan, manusia itu tidak lepas dari dosa, lepas dari kesalahan. Ketika Bapak Ibu berangkat umroh, sudah disampaikan bahwa dengan kita berumroh sudah dikatakan bahwa antara umroh 1 dan umroh berikutnya itu kita dihapuskan dosanya, ya. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah, ya, di tempat suci, baik Madinah, baik Masjid Nabawi maupun Masjid Haram, itu sudah dijanjikan bahwa kedua masjid itu mempunyai kebaikan melebihi dari masjid yang lain, di mana Nabawi itu 1000 kali dibandingkan masjid lain selain Mekah, Masjidil Haram. Masjidil Haram juga ketika kita beribadah di sana mempunyai kebaikan melebihi dari masjid lain sebanyak 100.000 kali. Jadi kalau kita beribadah di sana, insya Allah ketertinggalan kita dalam mengumpulkan pahala, amal kebaikan, dalam mengimbangi buku catatan amal kita, amalan dosa kita kejar ketinggalan itu, dan usia kita yang sangat singkat dibandingkan umat terdahulu, dan juga banyaknya kesalahan kita, insya Allah bisa membuat kita lebih tenang, ya, karena kita panen pahala betul-betul, Bapak Ibu, ya. Dengan berumroh itu banyak tempat yang diyakini bahwa segala doa kita akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mempunyai masalah, kemudian kita merasa bahwa kita banyak dosa, dengan berumroh insya Allah itu akan dihapuskan, ya, itu sudah janji Allah. Mari kita sambut panggilan Allah, mari kita sambut ampunan Allah. Karena ketika kita ini tidak hiraukan, ini akan menjadi penyesalan kita ketika sampai akhir hayatnya kita tidak punya kesempatan ke sana. Kita tidak menyempatkan diri menyambut undangan Allah. Padahal Allah sudah betul-betul memberikan kasih sayangnya, ya, Rahman dan Rahim kepada kita, agar kita bisa
hadir di sana. Ada tempat istimewa untuk kita mengaku, memohon ampun. Tapi kita tidak mendengarkan. Sangat menyesal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di luar konteks bahwa sekarang banyak hal-hal yang memudahkan jamaah untuk bisa berangkat umroh dan haji, harusnya informasi atau apa-apa yang menjadi kelebihan ketika kita berumroh dan berhaji ini memotivasi kita untuk berangkat. Jangan sampai kita berpikiran bahwa dengan kita berumroh atau berhaji akan mengurangi harta kita. Karena itu sudah janji Allah juga bahwa segala yang kita pakai, kita korbankan untuk bisa beribadah, kita pakai untuk sebagai pendukung kita dalam menjalankan ibadah, akan diganti oleh Allah. Tidak ada ceritanya bahwa orang berangkat menghabiskan hartanya untuk beribadah, kemudian dia pulang, itu dia semakin miskin. Yang banyak terjadi justru ketika orang atau jamaah itu berangkat dan kembali, ya rezekinya semakin lancar, semakin banyak. Dan orang yang bertahan, tidak takut hartanya berkurang, justru banyak yang akhirnya mendapatkan masalah. Karena mungkin harta tersebut, ya, oleh Allah diminta kembali, ya, dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu. Teguran-teguran karena mungkin kita lupa bahwa harta itu bukan hanya karena kerja keras kita. Bisa saja membuat Allah murka. Ya. Allah memberikan kasih sayang tetapi sekaligus juga memberikan peringatan. Hati-hati. Ya. Jangan sampai harta itu akan membuat kita buta dan kemudian Allah memberikan peringatan keras. Dan akhirnya di situ sudah terlambat kita menyadari. Ya, Bapak Ibu. Itu yang pemahaman dari saya, ya. Kalau memang di sini banyak juga Bapak Ibu yang mungkin lebih paham dan mungkin tidak sependapat, ya mari kita bisa berbagi di sini, mencerahkan, dan mungkin punya juga saran-saran yang lain, punya masukan-masukan yang lain, kami siap terima. Saya sebagai pimpinan dari cabang MBS Merauke, sangat-sangat senang ketika Bapak Ibu bisa berbagi di sini dengan niat yang sama bahwa umat kita ini semakin banyak yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya kepada kami soal paket-paket, ya, paket di MBS Travel itu sangat banyak Bapak Ibu. Setiap bulan kami ada pemberangkatan, ya, dengan durasi, ya, reguler itu 9 hari dan 12 hari. Selalu ada setiap bulan. Tinggal Bapak Ibu milih yang mana sesuai dengan keluasan waktu ataupun kemampuan dari biaya, ya. Jadi tidak ada pemaksaan atau mungkin keharusan untuk memilih hanya satu-satunya, ya, hanya satu-satunya paket, ya. Untuk umroh selama yang saya tahu adalah kebebasan jamaah untuk berangkat kapan saja dengan waktu kapan saja. Sekarang malah kalau dengan memakai visa transit dibolehkan, ya, disiapkan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau kita transit 4 hari, ya, Saudi itu kan, pesawat Saudi itu kan biasanya kalau berangkat ke Turki itu dia bisa singgah ke Saudi 4 hari. 4 hari itu untuk kita ibadah bisa. Memungkinkan. Visa sekarang memungkinkan untuk bisa kita melaksanakan ibadah dengan visa transit. Ya, pilihkan yang paling lama di sana. Nah, sekarang itu kurang lebih 4 hari. Ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh juga tidak terlalu panjang waktunya, ya. Ya, mulai dari kita ambil mikot, ngambil niat, kemudian kita tawaf, putar atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul, potong rambut, itu tidak sampai 1 hari Bapak Ibu. Jadi kalau 4 hari kita transit di Saudi, itu kemungkinannya bisa kita melakukan umroh. Hanya saja mungkin memang kita harus punya ilmu, ya Bapak Ibu, ya. Sehingga jangan sampai kita bingung sendiri di sana, apalagi yang belum punya pengalaman. Nah, di kami itu ada paket yang murah, ya. Kalau ukuran sekarang itu termasuk murah lah, ya. Itu semi backpacker, nanti di bulan Januari ada Bapak Ibu. Jadi hanya 22,9 juta, itu 12 hari. Masa tinggalnya itu kurang lebih 10 hari. Karena perjalanan kan 2 hari. Jadi 10 harinya di Tanah Suci, kita bagi antara Madinah dan Mekah, kurang lebih hampir sama waktu tinggalnya. Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan umroh berkali-kali.
ya. Uh, ada hotelnya, ada visanya, kemudian Siskopatu, asuransi, makan ditanggung. Itu hanya 22,9 juta saja Bapak Ibu. Ya, tiket pesawat juga Bapak Ibu tidak perlu cari lagi seperti backpacker biasa atau mandiri seperti biasa. Kalau mandiri itu kan kita bisa dapat murah, murah betul karena kita cari. Itu pun mesti yang paham Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan yang betul-betul mandiri, nah, ada kami siapkan paket untuk belajar. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dulu dengan harga yang sangat murah dari travel, karena nanti tetap dikawal Bapak Ibu, dikawal ya sampai pulang. Ya. Nah, semuanya disiapkan oleh travel, hanya yang tidak disiapkan itu perlengkapan. Kalau yang kepingin melaksanakan ibadah dengan jarak yang dekat, ya dari hotel ke apa namanya ke masjid, ya sekaligus mungkin ziarah dan jalan-jalan ke Taif, kami pakai 12 hari ada, ya 12 hari sangat lengkap, hotelnya dekat, ya pesawatnya bagus, kami ada, ya harganya juga harga standar, ya. Nah, insya Allah kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan pemberangkatan, sehingga bisa ditanyakan juga ke jamaah-jamaah kami yang sudah pulang bagaimana pelayanan kami, ya karena untuk membuktikan pelayanan itu berdasarkan apa yang sudah terjadi di waktu lalu kan, pemberangkatan yang lalu. Nah, kami tidak bisa menjanjikan pemberangkatan yang besok karena belum terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke jamaah-jamaah kami di Merauke, sudah ada lumayan banyak yang berangkat bersama kami. Kemudian ketika Bapak Ibu hanya memerlukan sesuai dengan masa cuti, ya yang hanya sedikit, mungkin hanya 7 hari, Bapak Ibu bisa mengambil paket kami yang durasinya 9 hari. 2 hari untuk perjalanan pulang pergi dan 7 harinya di Tanah Suci. Nah, ini perjalanan ini juga kami fasilitasi dengan hotel dan apa namanya, harganya juga standar, kisaran 30-an saja. Bapak Ibu bisa bebas memilih. Semuanya sudah aman, semuanya sudah kami siapkan. Ya, jadi tidak harus mencari sendiri. Perlengkapan juga kami kasih. Ya. Kemudian di kami juga itu ada program untuk haji, ya ada 2, dan besok ini kita ada kegiatan pertemuan secara online, ya untuk membicarakan tentang haji dengan memakai visa dakhili dan visa furoda, karena sekarang yang legal yang kami selenggarakan hanya itu, ya kami tidak menyiapkan paket haji dengan visa yang lain karena sangat berisiko. Kami hanya menyiapkan kuota haji yang legal. Untuk dakhili itu kami hanya menyiapkan 40 set ya. Dan itu yang kami syarat utama itu adalah nanti kami siapkan ikomanya, ya tinggal sementaranya, sehingga nanti dia akan memakai kuota haji warga Arab Saudi, ya sama seperti visa furoda, ya visa furoda itu kan undangan kerajaan yang dibeli oleh travel. Nah, sedangkan kalau dakhili itu kan visa yang diperuntukkan bagi ekspatriat, jadi pekerja yang ada di Arab Saudi. Jadi legal Bapak Ibu, ya. Dan untuk apa perbedaannya, nah, nanti besok bisa Bapak Ibu ikuti saja. Kalau memang berminat bisa hubungi kami di 081 344 145 265. Jadi itu nomor kontak Travel MBS Merauke 081 344 145 265. Insya Allah kami akan balas balas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul untuk paket haji Arab Saudi ini. Jadi Bapak Ibu, kami anjurkan, kami sarankan baiknya memakai visa-visa yang legal untuk berhaji ya Bapak Ibu ya. Ya, kami tidak menolak ketika ada yang juga melaksanakan dengan visa lain. Tetapi khusus untuk kami lebih menganjurkan karena kami juga yang kami jual memang hanya visa yang resmi ya, visa dakhil dengan visa furoda. Apa perbedaannya nanti bisa Bapak Ibu tanyakan besok. Kalau ada yang berminat bisa hubungi nomor yang tadi ya, nomor tadi. Dan Bapak dan Ibu, semuanya kami buat lebih transparan, lebih nyata, karena kami juga akan bahas semua itu mengenai tahapan-tahapan dan syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan bisa nanti di nomor yang tadi saya sampaikan juga. Kalau memang Bapak Ibu masih ada yang masih bingung
Atau saya persilakan kalau memang ada yang mau berdiskusi sekarang. Ya, Bapak Ibu, kami tunggu beberapa menit karena ini sudah mau selesai juga. Apa namanya, acara live kami ini, ya. Ini yang latar belakang ini adalah paket-paket yang kami siapkan ya di MBS Travel. Jadi di bulan November itu ada yang landing Madinah, kemudian kita ada juga yang 12 hari ya, dimana itu nanti kita kasih plus Taif ya, 12 hari. 12 hari kalau di travel MBS itu selalu diberikan bonus jalan-jalan ke Taif. Bahkan ada yang tinggal semalam di Taif ya. Di bulan Desember itu ada bermalam di Taif ya. Itu kami peruntukkan untuk jamaah-jamaah yang mungkin ya usianya sudah tua ya, lanjut ya. Karena dengan kita bermalam di Taif itu proses kegiatan umroh itu jadi lebih mudah, lebih singkat ya, karena perjalanannya tidak terlalu jauh. Kurang lebih Taif setelah kita bermalam berangkat dari Taif menuju ke Mekah untuk umroh itu kurang lebih hanya 1 jam. Beda dengan kalau kita berumroh dari Madinah, itu kurang lebih sekitar 6 jam dengan bis. Kemudian kita juga ada paket liburan ya, ini kurang lebih tinggal 3 seat lagi ya, itu 12 hari dan free Taif. Artinya free Taif ini di sini kalau yang liburan ini itu kita apa namanya hanya sekedar mampir ya. Kemudian nanti biasanya dilanjutkan dengan umroh sunnah. Ya, itu tanggal 22 Desember Bapak Ibu ya, dan kembalinya ke tanah air kembali itu tanggal 2 Januari 2025. Jadi posisinya itu pergantian tahunnya di tanah suci Bapak Ibu. Kemudian nanti di Januari juga kita ada program untuk ke Turki. Jadi bonusnya ke Turki Bapak Ibu 17 hari ya. Harganya juga standar ya, di hanya 30-an. Kemudian hotel yang dipakai itu dan untuk guide-nya sudah kami tanggung juga Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat murah ya dibandingkan program atau paket-paket yang disampaikan oleh travel lain. Dan rata-rata kalau ke Turki itu biasanya 12 hari Bapak Ibu. Di kami 17 hari. Jadi perbedaannya di situ. Ya, lebih panjang waktu yang dipakai atau durasi tinggalnya lebih lama, tapi harganya hampir mirip Bapak Ibu. Kalau 17 hari itu kalau standarnya harus sekitar 40-an ya. Kalau kami cukup 30-an aja. Demikian Bapak Ibu ya. Sekilas informasi yang bisa saya sampaikan melalui live ini ya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti besok malam kita akan jumpa lagi jika tidak ada halangan dan Allah ridho atas segala rencana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim, karim.